Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara memprogram LED matrix P10 dengan ukuran 32x16 dengan ESP8266 ya. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk dua panel LED matrix P10 dengan berukuran 32x16 yang dimana sudah saya program untuk membuat iklan running text yang bisa diupdate dengan menggunakan web server dari ESP8266 ya. Nah, jadi untuk ESP8266 nya ini saya jadikan access point, jadi tidak perlu yang namanya koneksi internet untuk masuk ke web servernya. Jadi kita tinggal koneksikan WiFi yang sudah dibuat oleh ESP8266 yang sebagai access point-nya. Nanti kita akan masuk ke browser dan kita masukkan IP address dari ESP8266 nya yang sudah terhubung dengan perangkat kita. Jadi tidak ada yang namanya koneksi internet nantinya. Nah, ini adalah ESP8266 nya yang dimana ESP8266 nya ini sudah terhubung dengan LED matrix P10 nya ya. Jadi ESP8266 nya ini dihubungkan di input LED matrix yang pertama. Dan di sini untuk 5 volt sumber dari LED matrix P10 nya saya hubungkan dengan input dari ESP8266 nya ya. Soalnya kalau misalkan tidak dihubungkan untuk plus 5 volt dan groundnya nanti tulisannya itu jadi redup, tidak kuat untuk mengangkat atau menampilkan dua panel LED matrix seperti ini ya. Nah, misalkan di sini akan saya beri contoh, saya lepas untuk 5 voltnya. Nah, hasilnya dia akan redup seperti ini. Nah, dan akan blinking seperti ini ya. Jadi tidak nampak untuk tulisannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba, teman-teman bisa hubungkan 5 voltnya. Ini nanti cocok bagi teman-teman yang di tokonya tidak ada koneksi internet. Jadi teman-teman bisa ganti atau update tulisannya sesuka kalian dan tidak perlu yang namanya program lagi atau program ulang. Cukup ganti saja lewat HP kalian dengan koneksikan WiFi dari ESP8266 nya ya. Nah, di sini saya akan beri contoh. Di sini saya sudah siapkan HP-nya. Lalu masuk ke WiFi, ke menu pengaturan WiFi, lalu cari untuk jaringan WiFi dari ESP8266 nya. Nah, di sini untuk jaringan WiFi-nya ini saya beri nama JTED Store. Jadi di JTED Store ini tidak ada koneksi internet, jadi koneksi yang dari ESP8266 nya yang sebagai access point ya. Nah, ini tinggal masukkan untuk password yang sudah kita program sebelumnya. Di sini saya beri nama untuk passwordnya yaitu masuk Pak Eko. Nah, kita tinggal hubungkan saja. Dan di sini sudah terhubung ya. Bisa dilihat di sini sudah terhubung dan di sini bisa dilihat bahwa ada tanda seru ya. Jadi menandakan bahwa di sini di HP-nya tidak ada koneksi internet. Kita ketuk. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, jaringan WiFi JTED Store tidak memiliki akses ke internet tetap hubungkan, teman-teman pilih ya di sini. Jadi agar bisa tetap kita mengoneksikan antara ESP8266 nya ke web server yang kita buka di browser nanti. Lalu teman-teman buka browser, lalu tinggal ketikkan saja IP addressnya 192.168.4.1. Nah, lalu pilih enter. Dan bisa dilihat nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal update saja, ingin kita berikan iklan saja. Iklan apa yang ingin kita tampilkan di sini, nanti iklannya itu ditampilkan di running text-nya ini ya. Nah, ini jadi nama toko kita dan ini untuk iklannya nanti akan tertampil di sini. Nah, sekarang kita misalkan akan ganti di promosi bulan November. Kita send. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah berubah ya untuk tulisannya menjadi promosi bulan November. Nah, jadi sesuai yang sudah kita inputkan di web servernya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tidak ada koneksi internet. Jadi kita sudah tidak perlu internet lagi untuk mengkoneksikan atau mengupdate LED matrix P10 nya ini. Nah, jadi di video kali ini akan saya buatkan tutorial bagaimana cara wiringnya dan bagaimana cara programnya. Jadi teman-teman tonton terus video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch.
Oke, saya di sini akan menjelaskan untuk wiring diagramnya ya. Jadi untuk wiring diagram ESP8266-nya dengan LED matrix P10-nya, di mana yang dipakai itu prinsipnya hampir sama dengan yang Arduino Uno, jadi hanya beberapa saja yang dipakai. Dan tambahan saja di sini LED matrix P10 yang saya gunakan ini single color ya. Jadi hanya warna merah saja yang ditampilkan. Dan untuk koneksinya, ground-nya ini saya hubungkan dengan ground dari ESP8266-nya. Lalu OE-nya ini saya hubungkan dengan pin D8. Atau teman-teman juga bisa lihat langsung dari tabel ini ya. Nah, kalau D0-nya dihubungkan ke A, D3-nya SCLK, D5 CLK, D6-nya B, D7-nya R. Nah, jadi teman-teman bisa hubungkan samakan dengan tabel ini atau dari wiringnya ini. Sama saja. Dan untuk VCC-nya ini saya hubungkan dengan V input dari ESP8266 dan ground-nya ini saya hubungkan dengan ground. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan LED matrix P10-nya itu hanya satu panel, biasanya itu akan berkedip untuk LED-LED-nya. Jadi nanti akan ada blinking-blinking di sekitar angka-angkanya. Jadi kenapa harus gunakan tegangan 5 volt dimasukkan ke LED panel matrix P10-nya ini agar blinking yang di sekitar tulisannya ini tidak muncul ya. Jadi harus dihubungkan untuk 5 volt ground-nya. Jadi beda dengan Arduino Uno. Nah, jadi seperti itu untuk wiringnya, lalu kita akan masuk ke programnya. Jadi untuk program yang saya gunakan di sini yaitu DMD ESP. Teman-teman bisa dapatkan untuk library DMD ESP-nya di ini ya. Jadi teman-teman bisa masuk di github.com lalu ikuti ini, nanti sudah ada untuk DMD ESP-nya. Nah, nanti juga akan saya taruh library dari DMD ESP-nya di kolom deskripsi, nanti teman-teman cek di situ ada program dan library yang saya gunakan. Nah, di sini untuk setting SSID sama password yang nantinya akan dikeluarkan oleh ESP8266-nya yang sebagai access point ya. Di sini teman-teman bisa ganti bebas untuk SSID passwordnya. Lalu di sini untuk pendeklarasian karena saya menggunakan dua panel, maka di sini saya tuliskan dua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman gunakan satu panel saja, tinggal di sini tinggal diganti satu. Dan ini tulisannya bisa teman-teman ganti terserah, bebas. Tulisan di awalnya. Tapi kalau mati dia akan kembali ke tulisan awal ini ya. Selamat datang di JTech Store. Jadi nanti tulisan yang diupdate nanti tidak akan tersimpan, tapi kembali ke settingan awalnya. Jadi seperti ini. Settingan awalnya misalkan selamat datang di JTech Store, maka nanti akan tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan panelnya nanti akan mati. Nah, teman-teman juga bisa lihat untuk IP address yang digunakan itu berapa di sini nanti di serial monitor akan saya tunjukkan. Dan untuk setting dari speed-nya itu ini ya, speed dari running text-nya teman-teman bisa setting. Misalkan mau dibuat cepat atau dibuat lebih pelan lagi, misalkan dibuat cepat ya di sini kita masukkan saja jadi 50. Nah, kalau misalkan mau lebih lambat lagi, tuliskan saja 200. Nah, seperti itu ya. Untuk setting speed running text-nya, bisa disetting di programnya. Nah, lalu hal yang terpenting lagi yaitu di page index ini ya. Jadi ini adalah tampilan dari web servernya nanti. Di tampilan web servernya nanti untuk membuat page index.h ini, teman-teman bisa gunakan cara setelah teman-teman buka LED matrix P10 ini, teman-teman pilih page new tab di sini, lalu beri nama page index.h. Nah, karena ini sudah ada, nanti teman-teman tinggal ketikkan OK ya. Nah, setelah teman-teman ketikkan OK, teman-teman tinggal masukkan saja untuk programnya itu di sini. Tinggal copy paste saja. Tapi nanti juga akan saya sediakan linknya di bawah di deskripsi, teman-teman bisa cek di sana untuk page index.h-nya. Jadi teman-teman tidak perlu setting lagi, bisa langsung tinggal upload saja. Nah, nanti teman-teman pastikan di sini sudah ada page index.h di filenya, file.ino-nya ini. Pastikan di sini sudah ada filenya. Kalau misalkan di sini tidak ada filenya ataupun nanti
web servernya itu tidak tertampil di sini, teman-teman bisa hapus saja yang ini. Lalu teman-teman pilih buka Arduino yang web Lightmetric P10-nya tadi, tekan ini, lalu pilih New Tab di sini ya. Lalu tinggal beri nama saja, sesuaikan dengan include yang ada di sini. Beri nama page index.h. Nah, jika sudah, pilih OK. Nah, teman-teman buka notepad yang nanti akan saya berikan di deskripsi juga, saya jadikan satu rar nanti. Di situ teman-teman buka untuk notepadnya. Jadi nanti akan ada notepad yang seperti ini, teman-teman tinggal kopikan saja. Notepad ini berisi program web servernya, untuk menampilkan web servernya ya. Lalu pilih paste di sini. Nah, jika sudah tinggal teman-teman save saja. Nah, ini jadi adalah tampilan untuk menampilkan program dari web servernya ya, menggunakan program HTML dan PHP. Nah, ini adalah programnya, yaitu ini untuk menuliskan judulnya, web server update tampilan iklan Lightmetric P10 dengan ESP8266. Di sini teman-teman bisa ganti sesuka teman-teman, ingin diganti apa untuk tulisannya, di H1 dan H2 ya. Nah, text box ini yaitu untuk kotak tempat kita menulisnya, areanya di situ, dan ini adalah tombol yang fungsinya nanti untuk mengirimkan pesannya. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin display atau tampilannya mau dirubah, tinggal diganti saja di bagian sini ya, di stylenya ini. Udah, sekarang kita coba kita compile, dan pastikan untuk boardnya di sini sudah diganti menjadi ESP8266 ya. Jangan sampai di sini boardnya nanti Arduino Uno, karena nanti untuk proses compile-nya pasti error ya. Nah, proses compile-nya sudah selesai, berhasil, berarti menandakan bahwa page index-nya ini sudah masuk di file Lightmetric P10-nya tadi ya. Nah, kalau misalkan nanti page index-nya belum masuk, ketika dikompil itu pasti error karena tidak ada file dari page index-nya .h ini. Nah, sekarang kita akan coba upload ke ESP8266-nya ya untuk programnya. Dan jangan lupa untuk 5 voltnya dan ground dari Lightmetric P10-nya kita lepas dulu, karena kalau tidak dilepas nanti akan muncul error. Nah, pastikan untuk portnya di sini sudah terbaca dan portnya ini sudah ESP8266 ya. Dan jika sudah, sekarang kita akan upload saja untuk programnya. Nah, untuk proses uploadnya sudah selesai, teman-teman bisa cek di serial monitor untuk mengecek IP address yang digunakan ya. Saya reset dulu, dan di sini nanti akan tertampil bahwa IP address yang digunakan 192.168.4.1. Sekarang kita buka WiFi-nya, terus kita akan masuk ke jaringan ESP8266-nya, dan di sini sudah tertampil JTAG Store. Kita pilih connect di sini. Kita masukkan untuk passwordnya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan fitur access point ini, kita tidak bisa menggunakan di semua perangkat ya. Jadi hanya perangkat yang terhubung dengan ESP8266-nya. Tetapi kalau misalkan kita gunakan dengan koneksi internet, nanti meskipun kita nyalakan, kita bisa ganti dengan berbagai perangkat. Kita tinggal masukkan IP address-nya yang sudah terbaca. Kita bisa gunakan meskipun itu laptop, HP, atau apapun, itu kita tidak perlu yang namanya terhubung dulu di koneksi WiFi ESP8266-nya, karena WiFi yang digunakan yaitu WiFi yang ada koneksi internet. Jadi semua WiFi yang menggunakan koneksi internet yang sama bisa kita gunakan untuk mengupdate tulisan dari Lightmetric. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Kita tinggal tuliskan saja di sini untuk IP address-nya tadi. Jadi di sini IP address-nya 192.168.4.1, kita copy saja. Kita paste di sini. Nah, ini sudah tertampil ya. Jadi untuk pembuatan dari web server page index.h-nya tadi sudah selesai, sudah bisa. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech.